sebagaimana telah kita sebutkan dari pertemuan sebelumnya berkaitan dengan setelah selesainya pembahasan seputar masalah taharah, maka kita sudah masuk dalam pembahasan kitabus shalah, pembahasan yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum kita masuk berkaitan dengan tata cara salatnya, tentunya hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah syurutus shalah, adalah syarat-syarat sahnya salat. Telah kita sebutkan di antara syarat dari syarat salat adalah yang paling pertama tentunya bertoharoh, bersuci. Kenapa didahulukan pembahasan bersuci daripada salat? Karena tentunya orang yang ingin salat dia harus bersuci terlebih dahulu. Setelah selesai bersuci, salat akan dilaksanakan tentunya dengan dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Nah ini yang perlu kita perhatikan di sini dari pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan sebelumnya dari waktu-waktu salat. Kemudian di sini ada catatan yang sempat kita sebutkan dan kembali kita ingatkan berkaitan dengan keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadits Abu Hurairah riwayat muttafaqun alaih Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi kita mengatakan yudraku waktu shalah bi idraki rakaatin. Ini penting sekali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di seseorang itu dianggap mendapatkan waktu sholat biasanya begini, karena adanya kesibukan yang terkadang menyebabkan kita lupa, atau karena dia tertidur, atau ada sebab-sebab yang menyebabkan dia mungkin di perjalanan dia ingin sholat, nanti saya sholat di masjid ini, ternyata dia lambat, mungkin karena macet, macam-macam, ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya dia lambat. Nah, ternyata dia melaksanakan sholat asar ini, sebagai contoh, sudah mendekati waktu terbenamnya matahari. Artinya kapan matahari terbenam berarti masuk waktu maghrib. Nah, tapi karena kondisi dia mengharuskan dia seperti ini, maka dia harus sholat pada waktu itu. Dikatakan dia masih mendapatkan waktu asar, ternyata dia kerjakan sholat dapat 1 rakaat. Baru 1 rakaat, masuk ke rakaat kedua, ternyata sudah masuk waktu maghrib. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah sholatnya dihentikan? Sholatnya dihentikan atau tetap dilanjutkan padahal sudah masuk waktu maghrib? Anggaplah sudah adzan maghrib. Apakah tetap kita lanjutkan sholat asar tadi ini atau tidak? Nah, inilah hadits. Jadi ini penting ya. Kita tentunya beraneka ragam bentuk aktivitas kita, terkadang menghadapi seperti ini. Duhur ternyata sudah hampir masuk waktu asar. Terkadang karena adanya sesuatu yang menyebabkan ini, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudraku waktu sholat. Lihat, didapatkan waktu sholat bi idraki rakaah, dengan sekedar mendapatkan 1 rakaat, maka dia itu dianggap mendapatkan waktu sholat tersebut. Misalnya, saya sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat asar 1 rakaat. Pas masuk 1 rakaat selesai, masuk waktu maghrib, maka itu dianggap mendapatkan asar. Tinggal melanjutkan yang lebihnya. Walaupun azan, lanjutkan dulu. Lanjutkan, selesaikan sholat asarnya. 1 berarti dapat 1, tambah lagi baru tasyahud, tambah 3 dan keempat. Nah, ini dia dapatkan sempurna. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man adraka raka'atan minas shalah,
siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari solat sebelum habis waktu solat selanjutnya atau masuk waktu solat selanjutnya, faqad adraka shalah, maka solatnya itu dianggap sah. Nah ini penting ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan erat dengan si wanita. Jadi ini perhatikan berkaitan dengan masalah wanita, ini penting sekali di sini. Seorang wanita, nah ini biasanya jarang diperhatikan, mungkin karena kesibukannya ini dan itu. Si wanita ini mengalami haid. Ini repotnya dia mengalami haid adalah, atau dia haid 1 pekan misalnya. Pas setelah 1 pekan dia suci, dia masih bisa mendapatkan kadar 1 rakaat setelah suci, masih ada kesempatan mandi. Setelah mandi masih bisa mendapatkan kadar 1 rakaat untuk bisa sholat, tapi dia tidak sholat. Berarti dia mendapatkan sholat tersebut. Artinya dia harus kerja sholat itu. Paham di sini, ini harus dipahamkan di sini. Artinya harus betul-betul pahami di sini. Jadi seorang wanita, anggaplah begini. Si wanita ini suci di waktu duhur, tetapi dia suci masih ada, dia harus mandi terlebih dahulu. Jadi setelah suci dia harus mandi. Setelah mandi ini, yang penting jangan disengaja mandi, biar saya mandi setengah jam supaya tidak dapatkan waktu sholat. Nah ini dipermainkan namanya syariat. Nah boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kebiasaan dia mandi ya mungkin sekitar 5 menit atau paling lama 10 menit. Ternyata masih bisa mendapatkan waktu sholat atau masih mendapatkan waktu duhur setelah dia mandi, tapi tidak, ini kayaknya nanti sholat asar saja. Padahal ketika kondisi seperti ini, si wanita ini masih mendapatkan kewajiban sholat duhur karena dia suci di waktu duhur. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, maka dia harus mengerjakan sholat duhurnya. Dia harus sempurnakan sholat duhurnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wanita yang non muslim yang masuk Islam di waktu yang memungkinkan dia sholat, dapat 1 rakaat masuk sholat, maka tetap diwajibkan ini. Demikian pula anak yang baru balik. Ini semuanya, ini adalah mendapatkan walaupun hanya kadar 1 rakaat, maka tetap mendapatkan untuk kewajiban untuk sholat di situ. Adapun masuknya waktu sholat selanjutnya itu perkara lain, amrus syai' namanya, perkara yang lain. Tapi intinya dia dapatkan kewajiban untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut karena itu kewajiban dia. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Itu tambahan pembahasan dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kata Syekh, ini masih berkaitan dengan syarat yang kedua, sholat harus dengan masuknya waktu. Maka lihat, wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li udrin aw ghairihi. Kata beliau diterangkan di sini, la yahillu ta'khiruha, tidak boleh sholat itu diakhirkan dari waktunya. Walaupun sebenarnya ada yang namanya jamak suri, itu disyariatkan, dibolehkan dalam agama. Tetapi ini
Jangan ini terus yang dikerja, nanti jadi pemalas. Jamak suri bukan sekedar yang kita kenal biasanya ada namanya mati suri. Kalau ini ada jamak suri namanya. Dia jamak seperti dia jamak tapi bukan jamak. Apa maksudnya di sini jamak suri, jamak solat tapi jamak suri namanya? Artinya begini. Kira-kira kebiasaan kita sholat duhur itu membutuhkan waktu itu sekitar 5 menit kayaknya, kurang lebih. Nah, kita lihat jam, waktu asar itu pas 3:30. Artinya 3:30. Pas 3:30. Maka kita sholat duhur itu jam 3:25. Jam 3:25. Jadi pas selesai sholat duhurnya kita masuk asar. Masuk sholat asar, maka langsung dia qomat, langsung asar. Itulah namanya jamak suri. Nah ini boleh. Ini dibolehkan dalam syariat kita yang namanya jamak suri. Jadi duhur dikerjakan pada waktunya, asar dikerjakan pada waktunya. Kalau jamak itu beda. Namanya menjamak antara duhur dengan asar, ada kemungkinan asar yang dimajukan ke duhur, dikerjakan di waktu duhur, atau diakhirkan duhur diundur ke asar. Itu namanya jamak. Kalau ini tidak. Walaupun hakikatnya bukan, tapi mirip, itulah dikenal dengan jamak suri. Jadi duhur dikerjakan pada waktunya, asar dikerjakan pada waktunya. Duhur dikerjakan di akhir waktu, asar dikerjakan di awal waktunya. Ini bisa. Misalnya kita dalam keadaan misalnya, terutama biasanya kita itu petani, itu terkadang diperhadapkan dengan kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Apalagi kita di sawah nanam lagi, pulang ke rumah. Nah ini masalahnya, pulang ke rumah pasti mandi, ini lagi malas turun, ini diburu-buru ini ya. Ini biasanya jadi masalah ini. Sebenarnya jamaah, kita dalam kondisi sholat, selama pakaian itu tidak najis, maka tidak ada masalah. Kita pakai pakaian sholat dalam pakaian yang kita pakai di sawah menanam itu tidak terlarang. Walaupun mungkin ada lumpur, tidak ada masalah. Cuma cari tempat kalau sholat tidak bisa kita ke masjid, maka bisa cari tempat-tempat sholat. Kalau buat ada rumah-rumah misalnya, rumah-rumah di sawah yang agak besar, yang agak bagus supaya bisa sholat di situ. Kalau tidak, cari tempat-tempat yang bisa digunakan untuk sholat di sekitar itu yang dekat. Cuma jangan sholat di tengah sawah, nanti dikira wali ini. Jadi masalah lagi. Atau di pematang sawah, jadi upayakan juga tempat-tempat yang tertutup, karena biasanya banyak anggapan-anggapan yang lain-lain. Padahal kita ingin melepaskan diri dari kewajiban kita. Jadi artinya tidak dihalangi kita untuk ke sawah, untuk bekerja lain, silahkan. Tapi datang waktu kerjakan, setelah itu kembali. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh mengakhirkan waktu sholat, atau tidak boleh mempercepat. Nah ini biasanya jadi masalah jamaah. Sebenarnya apa masalahnya? Begini, biasanya jadi masalah itu saat ada jenazah. Nah ini biasanya kalau sholat jenazah itu ada orang meninggal, itu biasanya diburu-buru. Biasanya waktu kita itu sudah ada jam yang ditetapkan sekian baru masuk waktu duhur. Ini tidak. Pokoknya kicampur mie cepat. Nah, hati-hati di sini. Kita ingin membantu si jenazah, kita yang binasa.
Kan begitu. Jadi biasa saja, itu jenazah juga tidak akan protes, "Weh, percepat itu waktu sholat." Tidak. Kita sendiri yang terlalu memaksakan. Baik-baik berletakkan baru kita sholat. Masuk waktu baru azan. Setelah azan itu sholat sunnah seperti biasa saja, tidak usah diburu-buru. Tidak usah diburu-buru. Inilah kelirunya sebagian jamaah, orang-orang dengan berpegang dengan dalil asri'u bil janazah. Segerakan jenazah. Akhirnya sholat pun disegerakan. Belum waktunya masuk, dicambuk sudah ini. Ini tidak boleh itu. Jadi seharusnya kalau ingin kita baik, maka pelaksanaan sholat jenazah itu seperti normal, seperti waktu biasa kita pada umumnya. Sudah setelah azan sholat sunnah berapa menit, kecuali kalau misalnya tidak ada lagi orang yang sholat sunnah, tidak ada lagi orang yang datang, ya baru qomat, walaupun masih waktu-waktu yang normal. Setelah itu sholat seperti biasanya. Setelah sholat, biarkan dulu sholat sunnah dulu. Yang lebih parah di sebagian tempat kita dapatkan begini, karena diburu sholatnya, terkadang sebagian jamaah yang taunya normal datang ke masjid, dia hanya mendapatkan rakaat terakhir duhur. Yang lebih parahnya lagi, masih sementara masbuk, sholat jenazah sudah diangkat. Terkadang kita memberikan isyarat, yang sholat duhur minggir, jenazah mau lewat. Padahal biarkan selesai. Itu orang yang menyelesaikan sholatnya, biarkan selesai. Setelah selesai kita sholat sunnah. Tidak ada dalam hadits yang mengatakan kalau ada jenazah jangan sholat sunnah. Tidak ada. Kerjakan seperti itu normal. Setelah sholat sunnah semuanya selesai, kalau perlu dihimbau, ingatkan jamaah untuk cepat laksanakan sholat sunnah, karena ada jenazah yang kita ingin sholatkan setelah sholat sunnah, baru kita kerja. Itu bagus sekali. Supaya kita juga dapatkan semuanya, kita juga bisa dapatkan keutamaan sholat jenazah. Kalau ini biasanya tidak. Di beberapa tempat kita dapatkan, subhanallah, dipaksa kita untuk semuanya serba cepat. Nah ini bisa saja menyebabkan kapan kita sholat belum waktunya, maka sholat kita, semua yang sholat itu tidak akan syah. Ini resikonya. Gara-gara kita ingin mempercepat jenazah ini, kita sendirian rugi. Sudah tidak dapat sholat sunnah, sholat wajibnya pun batal. Nah ini, maka diperhatikan di situ. Ini jadi sholat ini ada ketentuan, ada aturan. Jadi tidak boleh kita gara-gara jenazah harus dipercepat. Upayakan supaya orang juga yang masbuk, orang yang semuanya itu diupayakan ikut sholat. Semakin banyak yang sholat di jenazah, maka semakin peluang besar mendapatkan syafaat dari orang yang sholati. Apalagi orang-orang yang bagus, orang-orang yang akidahnya bagus, bukan pelaku-pelaku syirik. Maka itu yang kita harapkan. Mungkin saja ada orang yang lewat, tapi dia itu ahlu tauhid, bagus akidahnya, ternyata dia ikut sholat. Tapi kalau diburu-buru sholat, akhirnya dia tidak. Masih orang sudah sholat jenazah, dia masih mengqadha sholatnya. Subhanallah. Nah itu dijaga dan dihindari hal-hal semacam itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Anas ibni Malik radhiyallahu an, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazi'a asy-syam akhara ad-dhuhr ila waqtil asr thumma yujma'u bainahuma. Jadi artinya di sini jamaah yang dimuliakan, atau yang sebelumnya ya, kita bacakan dulu yang sebelumnya supaya lebih jelas. Jadi artinya begini, tidak boleh mengakhirkan, demikian pula mengundur waktu sholat kecuali kan adanya sebab tertentu. Adanya liudrin, karena udur, misalnya safar, itu termasuk udur. Atau karena yang lainnya, atau karena yang lainnya, baru boleh diundur.
Nah ini, karena adanya udzur. Di antara udzur tersebut adalah karena safar, atau karena hujan, atau karena sakit, atau kita sehat tapi menjaga orang sakit. Ini lain. Atau yang semisal dengan itu. Atau suasana yang sangat panas, cuaca yang sangat panas, maka boleh diundur. Suasana yang sangat panas. Atau suasana yang sangat dingin, itu juga boleh diundur. Boleh diundur, tidak ada masalah karena adanya udzur. Nah ini juga perlu kita ingatkan di sini jamaah. Termasuk udzur adalah karena hujan. Karena hujan. Demikian pula safar karena sakit atau menjaga orang sakit. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan termasuk di antaranya adalah salah satu di antara hal-hal tersebut yaitu ketika kita ditugaskan untuk sebagai penjaga. Nanti akan disebutkan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan tugas pekerjaan sebagai penjaga. Kalau dalam hal ini mungkin yang kayak semacam security atau yang semacam itu, polisi, tentara atau yang lainnya, ini masuk. Bahkan sholat Jumat sekalipun itu para ulama dia bahas, boleh dia tinggalkan Jumat demi untuk ini, keselamatan menjaga orang. Misalnya dia tidak sholat Jumat, dia ada di masjid tapi untuk mengamankan jamaah, maka ini tidak ada masalah. Dia adanya udzur, dia undur. Atau misalnya dia bekerja di suatu tempat dan dia tidak bisa tinggalkan tempat itu. Kapan dia tinggalkan, maka akan dirampok atau yang lainnya, maka dia harus ada yang standby di situ. Nanti dia tinggal tukaran. Misalnya ada 3 orang atau 4 orang yang jaga, kalau bisa 2 yang lainnya pergi. Nanti tukaran, pulang yang 2 dia gantian. Nah itu dibahas oleh para ulama rahimahullahu taala dalam masalah ini. Nah artinya di sini yang kita bahas adalah bolehnya menjamak sholat. Maka boleh. Ternyata duhur ini sulit sekali untuk asar, maka boleh dia jamak dalam kondisi-kondisi yang memang, tetapi jangan tidak ada sesuatu hal yang mendesak, tidak ada sesuatu hal yang genting atau yang ini, yang penting jamak saja. Nah ini jadi menyebabkan kita jadi malas. Nah ini misalnya karena kita ini menjaga orang sakit, maka sholat duhur dia jamak asar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, apalagi yang si sakit, boleh. Termasuk diantaranya juga ini adalah berkaitan dengan saat hujan. Jadi Nabi SAW itu pernah, apalagi kalau safar jelas ya, safar itu jelas syariat untuk menjamak sholat. Dilihat kalau kita berangkat sebelum duhur, maka boleh duhur ini diundur sampai asar. Tapi kalau sudah masuk waktu duhur kita ingin berangkat, maka sholat duhur, asar majukan cepat ke duhur. Tapi pada saat seperti ini, jadi saya gambarkan ketika ingin safar. Sekarang saya di di Matuangin ini, saya mau ke Bulukumba. Saya di sini pas siap-siap, ternyata sudah adzan di masjid ini. Maka kita ke masjid, sholat, langsung jamak asar. Tapi itu dikerja 4-4. Duhur 4, asar 4. Nah, di kondisi selanjutnya saya kembali ingin ke Bulukumba kedua kalinya. Saya sudah siap-siap, ternyata alhamdulillah masih setengah jam duhur. Kalau nunggu terlalu kelamaan, ya sudah, kita berangkat sekarang. Nah, ternyata berangkat sini mungkin dia ke arah Limbung sampai ke Bontonompo masuk waktu duhur. Atau lewat belakang sini ke sana. Galeson naik Takalar. Ternyata sampai di Takalar sudah masuk Takalar sini belumnya. Matuangin. Masih gua ya. Sampai ke sana ternyata ke Takalar. Masuk waktu duhur. Nah, dia singgah sholat, maka asar pun bisa ditarik ke duhur, tetapi yang dikerja itu hanya 2-2. Duhur 2, asar 2. Kecuali kalau dia ikut imam masjid, berarti dia ambil 2 rakaat.
Ya alhamdulillah 2 rakaat ini karena kebetulan safar, ya cocok 2. Nah, ini keliru. Keliru, tidak boleh begitu. Pas dia dapat rakaat 3 dan 4, imam salam, dia juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok 2? Iya kan lagi safar. Memang kan safar iya, tapi masalahnya kita tadinya ikut ini, setelah itu kita tambah lagi 2, tambah 2, jadi 4. Nanti asarnya baru diambil 2. Beda kalau misalnya kita rombongan satu mobil, kita ingin ke Bulukumba, ternyata di Takal seperti ini. Jadi Nabi itu jamak bersamaan waktu sebelum dia berangkat, berarti masih normal kalau dia jamak 4-4. Tapi kalau sudah di jalan, tinggalkan kampungnya, kemudian masuk waktu sholat dia mampir, berarti jadi 2-2. Wallahu ta'ala a'lam. Sama dengan maghrib isya, yang penting jangan dijamak asar maghrib. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dia bukan ini, jayan itu duhur asar maghrib isya. Jadi kalau perhatikan, memang kalau misalnya mau menjamak, diperhatikan sholat-sholat yang dijamak. Kecuali dalam kondisi memang, misalnya contoh ya, seorang aparat atau keamanan, Pak polisi, Pak tentara atau dokter, sementara dia bedah operasi membutuhkan waktu 6 jam. Misalnya anggaplah terjadi kasus pembunuhan, dia otopsi ini jenazah, dia butuh waktu sampai 8 jam. Nah ini tidak bisa ditinggalkan. Maka misalnya anggaplah sebelum duhur dia otopsi ini, berarti pasti akan tertinggal duhur, asar, maghrib, dan kemungkinan isya ini. Nanti ternyata selesai jam 9, berarti 4. Ini sama dengan orang yang ditugaskan untuk menjaga, terutama misalnya di perbatasan atau menjaga keamanan, ternyata dia harus standby, tidak boleh tidak, bahaya. Maka ini nanti ada aturan juga dalam syariat seperti ini. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, syariat pun membolehkan ketentuan seperti ini. Diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, "Man fatathu salatun." Kemudian siapa yang luput dari salat 5 waktu karena adanya tadi kesibukan ini sulit untuk, sama dengan orang yang menjaga orang yang sakit dalam kondisi sekarat dan tidak ada orang, hanya dia jaga ini, mutar terus ini, tidak pernah dia ini, hanya dia kebetulan yang temani pulang, tidak ada yang bisa membantu dia lewat waktu sholat. Mungkin dia tunggu lagi, mudah-mudahan ini, ternyata tidak, itu terus sampai beberapa waktu sholat dia lewat. Nah, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab bagaimana kondisi orang seperti ini, lewat duhur, asar, maghrib, isya. Nanti jam 9 baru bisa ada pengganti, atau ada yang bisa selesai dari sesuatu yang berat. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam keterangan beliau mengatakan, "Mamfatathu sholatun." Siapa yang lewat dari sholat 5 waktu, fa innahu yubda'u bil awwal fal awwal, atau yubda'u bil ula fal ula. Maka hendaknya dia urut. Ya perhatikan ya, jadi diurut yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Ini hadza huwal masyru' fi qada'iha bittifaqil ulama. Inilah kata Imam Ibnu Rajab adalah yang disyariatkan sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Jadi diurut. Misalnya sama ketika kita perjalanan biasanya begini. Biasa itu kita perjalanan Makassar Mamuju atau sampai Sulawesi Tengah naik mobil. Ini sopirnya tidak mau singgah, tapi hanya buang air kecil. Kita mau ini tidak, setelah itu langsung dia pergi. Kita mau sholat tidak bisa, terlewat duhur, asar, maghrib, isya. Maka sama.
Kita mau sholat juga di mobil, tidak memungkinkan. Ternyata sampai jam 10 malam. Nah, begini juga, semuanya begini, jadi diurut. Mulai kita kerjakan, karena dia safar, maka duhur ambil 2, asar ambil 2, maghrib 1,5. Jadi tidak ya, maghrib itu tetap 3. Jangan dikurangi juga. Jadi maghrib tetap 3. Jangan sampai 3 rakaat 1,5. Nah, tidak bisa. Jadi dia tetap 3 rakaat. Terus isya 2 rakaat. Jadi diurut. Nah, kita diperhadapkan dengan kasus begini. Di perjalanan kita tertinggal duhur, asar, maghrib dan isya. Pas kita sampai di tempat tujuan, sholat isya. Pertanyaannya, apakah tetap diurut atau kita sholat isya? Kalau kondisi begini. Nah, kalau kita dapatkan isya, maka kita sholat pada waktu itu. Kita sholat dulu, kerjakan sholatnya. Misalnya sampai di tempat tujuan, orang lagi sholat isya, kita baru, maka sholat isya dulu. Baru yang setelahnya itu diurut. Berarti isyanya ini tidak luput. Tidak luput. Nah itu. Kecuali misalnya maghrib. Maghrib ini kan waktunya sangat mepet. Mepet sekali. Walaupun sebenarnya isya itu juga, kalau kita dapatkan sholat isya bersama imam di waktu isya, ini sebenarnya para ulama membolehkan dia, imam itu sholat isya, kita ambil duhur, niatnya duhur. Nah setelah itu baru ganti asar, setelah itu baru maghrib, setelah itu baru isya. Karena isya ini masih luas waktunya, masih panjang waktunya, bisa seperti itu dia. Walaupun tetap juga dibolehkan dia ambil sholat pada waktunya. Yang lebih penting lagi maghrib. Maghrib kan waktunya mepet sekali. Makanya diharuskan pas waktu maghrib kita sampai orang sholat maghrib, lebih baik kita maghrib saja dulu baru ambil kerjakan yang tersisa. Karena waktu maghrib ini mepet, tidak bisa diundur. Kapan kita kerjakan orang sholat maghrib kita ambil asar, walaupun boleh. Tentunya pasti ambil duhur butuh asar, berarti nanti akan ketinggalan juga maghrib. Seharusnya maghrib ini tidak ketinggalan, hanya isya dan duhur dan asar. Tahu kita kerja dulu duhur, pasti ketinggalan juga maghrib, jadinya 3. Maka dikerjakan maghribnya dulu, ikut bersama imam di waktu tersebut. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ini ketentuan dan keterangan ketika menjamak. Kemudian jamaah, ini sedikit, jangan juga kaget ketika kita singgah di suatu tempat, mampir di suatu tempat, dan ini tidak menutup kemungkinan kita ketemu saat hujan. Misalnya di masjid ini, saya gambarkan di masjid ini, sebelum maghrib hujan, kita agak redah, kita ke masjid. Pas sementara sholat maghrib hujan deras. Selesai maghrib masih hujan. Imam mengatakan qomat. Qomat apa itu? Sudah sholat maghrib ini. Maka qomat kita isya. Kita jamak antara maghrib dan isya. Bisa. Ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadits Abdullah bin Abbas. Riwayat Imam Muslim. Disebutkan bahwasanya qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Nabi itu pernah menjama salatnya zuhur asar maghrib isya di Madinah tanpa ada, bukan karena ketakutan, bukan karena hujan. Apalagi kalau hujan. Ini kata para ulama. Kalau hujan itu boleh. Jadi boleh kita jamak di sini, maghrib hujan kita jamak dengan isya. Setelah itu kita pulang ke rumah, waktu isya ini kenapa tidak ada azan di
Masjid Al-Mukarram Matuang ini nih. Sudah ada ini. Boleh sebenarnya ada yang adzan, tapi ndak yang sudah sholat isya tadi ndak perlu lagi sholat karena sudah. Apakah kita berdosa? Tidak. Memang itu hal yang memang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Jadi boleh seperti itu. Kalau memang sepakat jamaah Pak Imam yang tidak mau ikut juga tidak ada masalah. Pak Imam mengatakan kita jamak duhur maghrib isya. Ada sebagian saya tidak mau, ya sudah, yang tidak mau silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan menghalangi yang menjamak. Yang menjamak nanti ini sudah pulang di rumahnya, dia mau langsung setelah itu dia tidur, boleh. Dia sudah sholat isya. Setelah itu dia mau witir juga boleh karena sudah isya. Walaupun baru masuk waktu isya, maka boleh seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini termasuk dari kemudahan dalam syariat kita yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barang kondisi dingin boleh dijamak. Ini dari beberapa ketentuan, nanti akan datang pembahasannya secara khusus insyaallah taala berkaitan dengan ini. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini juga perlu mungkin kita ingatkan di sini dari uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Orang yang tertinggal salah satu dari solat-solat yang ada, dan ini kita tidak bisa terhindar atau mengingkari hal ini, itu ada kemungkinan. Artinya inilah ilmu yang kita butuhkan sebelum terjadi hal tersebut. Kata beliau, man fatathu salatun wajabat alaihi qada'uha fawran murattiban. Jadi tertinggal dari salat, maka kapan hilang sebab udzur itu segera, jangan lagi ditunda. Sebentar nanti. Nah, ini jangan. Pokoknya hilang udzurnya langsung kerjakan, jangan ditunda. Karena ini kapan ditunda ini biasanya syaitan juga membuat kesibukan dari kita untuk tersibukkan dengan itu, sehingga akhirnya lupa. Biasanya begini, sholat isya itu yang paling biasanya kita lupa, karena adanya kesibukan. Sibuk sekali ini, isya akhirnya diundur. Sama dulu di masa-masa pandemi itu, waktu tidak ke masjid, banyak sekali itu. Banyak sekali yang kurang perhatian di situ. Itu yang terluput dari ini, terluput dari kondisi ini. Hanya dia ini. Hanya subuh baru dia ini, saya belum sholat isya. Subuh ini, kalau belum masuk waktu subuh, dia masih bisa sholat isya. Ini sudah sholat subuh, selesai sholat subuh baru dia ingat, tadi malam saya belum. Maka seharusnya dia segera kerjakan sholat isyanya. Sholat isya. Yang lebih parah lagi, nanti setelah duhur baru dia ingat, tadi malam saya belum sholat duhur, sholat isya ternyata tertidur. Dia ingat sekali, maka pada saat itu dia harus kerja. Sama orang yang tertidur waktu subuh, misalnya mungkin karena kecapean malamnya, ada pekerjaan yang harus dia kerja, harus selesaikan. Ternyata biasanya kan kita orang-orang Makassar itu istilahnya bangun, tidak langsung bangun, langsung dulu perbaiki perasaan, ternyata tertidur, bangun jam 7 pagi. Wah, tadi malam saya itu tidak sholat subuh, kenapa? Jam 7 baru bangun. Seharusnya bangun di situ, ambil air dulu, sholat. Walaupun matahari sudah naik, baru tinggi. Tidak ada istilah lewat waktu karena adanya tertidur atau karena lupa. Hukuman bagi orang yang lupa dari sholat atau tertidur adalah mengerjakan pada saat dia ingat. Hanya itu hukumannya. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini yang perlu kita perhatikan insyaallah ta'ala berkaitan dengan kondisi dan keadaan seperti ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi muncul pertanyaan di sini berkaitan dengan orang yang tidak paham. Artinya banyak tertinggal sholat-sholatnya ini
Pokoknya dia tidak berurutan. Walaupun asalnya disyariatkan itu adalah berurut ya, diurut salatnya yang tertinggal. Ini tidak. Pokoknya dia kerjakan yang dia mau. Ini dulu, sebentar dia baru lanjut. Ini baru lanjut. Nah, maka kondisi seperti ini bagi orang-orang yang memang tidak paham karena jahil dalam masalah ini pun dimaafkan oleh syariat. Dimaafkan oleh syariat berkaitan dengan masalah tartib tadi. Jadi karena jahil atau karena tidak pahamnya permasalahan seperti ini, maka saqatat tartibu bainaha. Maka sudah gugur kewajiban berkaitan dengan masalah tartibnya, diurutnya tadi. Itu wallahu taala alam bisawab secara singkat insyaallah taala. Ini beberapa yang perlu kita ingatkan di sini insyaallah taala. Nanti kita masuk ke syarat yang ketiga berkaitan dengan syarat salat insyaallah taala. Karena waktu sudah ini mungkin atau ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, kita beri waktu sedikit insyaallah taala. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau yang tidak jelas. Tafadhal. Nanti kita masuk di syarat-syarat selanjutnya. Ya wallahu taala. Ini masih ada beberapa syarat, belum lagi masalah menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, kemudian juga masalah niat. Ini masih beberapa syarat dari syarat salat untuk bisa kita masuk dalam rangkaian salat. Ini lagi masih ada beberapa ketentuan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, bagaimana aturan juga nanti akan kita bahas baru masuk pelaksanaan salatnya. Ya saya kira ini wallahu ta'ala bissawab. Ini mungkin yang bisa saya bacakan insyaallah taala. Wallahu ta'ala bissawab. Silakan kalau iya. Ya. Bagaimana dengan sholat yang sudah tertinggal beberapa tahun yang lalu? Nah, ini yang berkaitan dengan masalah apakah ada qadha, berkaitan masalah kita yang mana sholat ini sudah tertinggal beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah itu baru kita tahu ternyata ini harus diganti, harus dibayar. Maka berkaitan dengan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara membayarnya kita lihat apakah memang waktu itu dia paham berkaitan dengan kewajiban sholat atau belum. Kalau dia belum paham, maka dengan taubatnya dia itulah yang membayar, itulah yang mengganti. Kita betul-betul artinya menyesali berkaitan dengan meninggalkan sholat, dengan ini dan itu. Maka ini dengan taubatnya kita menyesali perbuatan itu dan berazam tidak akan melakukan seperti itu lagi, maka itulah yang menutupi semua kekurangan dari kekurangan atau perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Itu wallahu taala alam bissawab. Jangankan salat yang kita tinggalkan, perbuatan dosa, mungkin sampai dosa terbesar adalah kesyirikan, tapi dengan taubatnya kita, maka itu yahdimu ma qablahu, menghapuskan semua yang sebelumnya. Itu wallahu taala bissawab. Jadi adapun masalah solat-solat yang bertahun-tahun tidak pernah kita ganti, tidak pernah kita ini, maka itu tidak ada kodoknya. Cukup dengan taubat selesai insyaallah taala. Yang penting jangan mengatakan ya sudah, yang penting ku tahu ini nanti saya taubat lagi. Nah, itu namanya bukan taubat.